Kalau nggak menulis, Mas, mungkin saya sudah gila. Nah, kalau dihitung sejak tahun 87 sampai sekarang, itu sudah ada berapa buku antologi cerpen, Mas? 12 ya. 12 ya. Banyak sih sebenarnya cerita pendek saya yang hilang atau saya ketika itu kan wajar ya benar. Ketika membaca ulang itu malu atau ketawa gitu. Mungkin yang cukup lengkap yang ini yang Cinta Tak Pernah Sia-Sia yang diterbitkan penerbit buku Kompas ya. Karena itu oke lah dari cerpen Kecoa yang kalau saya baca ulang juga kok bisa ya? bisa gitu kan. Tapi kan oke, itu sejarah saya. Ada beberapa cerpen yang satu tidak bisa saya lacak, kemudian aduh ini jangan deh gitu. Dan dokumentasi saya juga lumayan buruk. Waktu itu karena masih pindah-pindah, jadi kan begitu pindah pasti dokumentasi hilang, udah nggak kebawa kayak gitu. Mas Agus kan ada semacam bukan kepercayaan ya, tapi mungkin kesan citra bahwa sastrawan itu berjarak ya dari dunia nyata. Bahkan dulu Rendra sempat bilang berumah di atas angin ya, seperti kaum intelektual lah. Tapi Mas Agus ini kan tipe sastrawan yang gaul ya, nongkrong di kafe, di mall dan lain sebagainya. Kok bisa begitu, itu gimana? Itu dengan sengaja atau gimana, masa iya sih saya suka nongkrong itu mungkin tadi. Kalau saya ke luar, Mas, itu pasti ketemu orang. Dan tadi pasti bercerita, ngobrol yang tidak sekedar saya mau ke kafe, mau itu itu bukan tujuannya. Bukan tujuannya. Bahwa saya diajak misalnya kalau di Jakarta kan jarak membuat kita menentukan titik tengah untuk ketemu kan. Misalnya katalah sebut sensi apa, itu kan pasti titik tengah yang paling kompromistis di mana kita di situ kita ketemu ya. Satu dari selatan, satu barat. Lagu barat bisa juga. Lagu siapa ya barat? Welly. Welly siapa? Ya, Welly itu siapa? Timur ke barat, selatan ke utara. Kan kayak gitu, sebenarnya kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang sedang kita akan kerjakan atau kita garap atau sedang kita diskusikan atau sedang kita obrolin atau sekedar saya menjadi pendengar yang baik. Nah, saya sebenarnya tipe orang yang soliter memang. Sebetulnya saya bisa 3 bulan tidak keluar kamar loh, Mas. Sampai sekarang? Sering begitu? Iya, makanya kemarin kalau waktu pandemi nggak stres amat. Datang di rumah biasa. Gitu. Jadi itu bukan new normal bukan ya? New normal. Jadi di rumah aja gitu menulis gitu ya, keluar makan atau apa gitu lalu. Itu biasa. Mungkin karena itulah saya menseimbangkan diri antara sastra dan teater. Teater membuat saya tidak mau jangan soliter karena bertemu dengan banyak orang. Ya, teater menyelamatkan saya sebagai manusia yang kuper gitu. Bertemu banyak orang. Kalau enggak, benar saya bisa tanyalah, bisa diem gitu, keluar juga enggak ketemu orang, enggak nyapa gitu, masuk lagi menulis, mengerjakan. Karena biasanya apalagi, saya keluar, ketemu orang, Gus kamu mau ngerjakan ini, oke saya kerjakan, kan udah. Saya selesaikan. Jadi nyaris misalnya tadi kalau saya ke mall dan semua itu bukan karena memang butuh ke mall. Karena ke mall dan biasanya kompromi ke situnya gitu. Bukan karena itu gaya lifestyle saya sih sebenarnya. Tadi Mas Agus kan menyinggung soal berteater dan ternyata kan Mas Agus meskipun berangkat dari sastra, dari cerpen, kenyataannya kegiatanmu kan juga belusukan kemana-mana, Mas. Menulis monolog, bahkan menjadi director show, menulis untuk penampilan di televisi dan lain sebagainya. Kok bisa, Mas, masuk ke berbagai bidang kesenian gitu? Ya, Pak, itu pasti karena teater ya. Karena teater. Teater, maksudnya dia mempertemukan saya tadi. Kalau saya mungkin ansih menulis novel atau apa, mungkin saya jadi soliter banget.
teater membuat saya bertemu dengan banyak orang, bekerja sama untuk menggarap sesuatu, mengerjakan sesuatu dan bertemu gitu. Nah itu yang membuat saya kemudian kenal dengan si A, si B. Saya kira kuncinya networking ya. Saya belajar itu dari Mas Butet, membangun jaringan gitu ya, untuk menopang apa yang akan kita kerjakan dan kita garap. Gitu sih. Bagaimana membagi waktunya, malah saya merasa kurang sibuk Mas. Karena kalau pada teater misalnya, saya membangun satu ekosistem di mana mungkin saya tidak perlu mengerjakan semuanya. Iya. Ya udah. Sistemnya dibangun, ini kita mengerjakan ini semua bekerja. Jadi sebenarnya misalnya banyak nganggurnya sih sebenarnya. Karena saya cenderung oke, kita mengerjakan ini lalu saya mau konsep, membuat draft cerita, lalu segala macam menyusun alurnya dan segala macam, menyiapkan arsiteknya, kemudian udah dikerjakan. Persiapan 3 bulan itu nyaris saya bertemu seminggu dengan teman-teman kayak gitu. Lainnya karena sistem sudah berjalan, dia bisa bergerak sendiri-sendiri. Jadi yang menyambungkan itu apa Mas, benang merahnya itu? Mungkin kegelisahan atau mimpi bersama. Saya percaya gini Mas. Seseorang yang dipertemukan ide jauh lebih langgeng daripada seorang yang dipertemukan oleh kepentingan atau pekerjaan. Pekerjaan bisa habis, tapi gagasan bisa panjang. Nah, saya cenderung merawat itu. Orang yang punya gagasan sama, mimpi yang sama. Misalnya begini, dalam teater misalnya. Teater modern Indonesia kan konon ya kabarnya masih sulit untuk diterima menjadi satu industri. Padahal misalnya kita membayangkan mungkin 20 tahun ke depan kalau tidak dipersiapkan mungkin seperti industri musik. Barat masuk, luar negeri masuk ke Indonesia, mungkin 20 tahun ke depan juga teater-teater luar negeri bisa masuk membuat satu produksi. Kalau kita ekosistemnya nggak siap, bisa habis kita. Nah, saya punya mimpi ke sana gitu. Ketemu dengan orang-orang yang mungkin bukan kita yang menikmati hari ini. Bagi membangun penonton, basic sponsorship dan segala macam. Kalau itu sudah terbangun, bagaimana hybrid teater modern Indonesia seperti dulu, Dardanella, Tonil kan, dia menjadi tontonan masyarakat urban kan, sebenarnya kan. Teater populer Teguh Karya waktu dulu juga pernah mentaskan lakon-lakon secara rutin di Hotel Indonesia gitu. Jadi ekspresi kaum urban. Kalau itu diterima, saya membayangkan teater sebagai industri gitu. Industri sebagai ekosistem industri seni pertunjukan bisa terbangun dan itu entah kapan terwujud dengan bagus. Nah, saya bertemu dengan orang yang punya mimpi yang sama, membangun ke sana. Bukan sekedar yuk bikin pertunjukan yang laku, bukan itu. Bukan yuk bikin pertunjukan agar kita dapat uang, bukan itu. Tapi sudah tercapai atau belum Mas? Pelan-pelan. Masih jauh atau sudah dekat gitu? Kalau dalam ekosistemnya masih jauh ya. Masih jauh, maksudnya supporting pemerintah, peraturan-peraturan yang atau anggapan bahwa teater ya udahlah hanya menjadi program-program rutin yang dibantu gitu ya dengan dana sekian. Tapi maksudnya oke, kamu bantu aku dengan dana sekian. Kalau bisa dana itu menjadi kapitalisasi gitu ya untuk modal dan produksi yang berkelanjutan, tidak sekedar saya kasih duit kamu sekian bikin perjanjian selesai, bukan itu sih, tapi kita juga bertanggung jawab mencoba melakukan dalam tanda petik ya kapitalisasi ekonomi ini kan, meningkatkan nilai ekonomi kelompok dan segala macam hingga bisa produksi yang berkelanjutan. Seperti sih misalnya kalau ekosistem yang besarnya ya masih jauh, tapi semangat kesananya saya bertemu dengan banyak orang yang punya semangat sama. Oke, Mas, kalau kembali ke diri Mas Agus ya, sebetulnya apa sih tujuan Mas Agus repot-repot berkesenian kayak gitu itu? Tadi Mas, satu mungkin kayak gini, kalau untuk menulis lah ya. Menulis itu menyelamatkan saya dari kegilaan. Maksudnya gimana Mas? Kalau nggak menulis Mas, mungkin saya sudah
sudah gila. Piting. Atas kerjasamanya. Memang misalnya mungkin jadi punya keisengan membunuh atau apa mungkin kayak gitu. Saya selalu bilang. Jadi kalau Sambo menulis cerpen, Iya, Sambo harusnya menulis cerita agar dia terbebaskan. oh iya lanjut. Saya awalnya kayak gitu lah. Tadi kan saya bilang, saya disleksia, gagap ketika anak-anak sulit bicara, sampai sekarang pun masih terasa. Maka membaca keras-keras apa kayak gitu. Bisa diterapi, membuat saya suka membaca, tahu cerita. Mungkin juga waktu kecil saya banyak bengong, dan itu sebenarnya saya punya kadang ketika bengong pikiran-pikiran ganjil itu yang kepala saya itu udahlah penuh cerita. Mas, misalnya gini, saya selalu bilang, kamu datang pada aku minta bikin cerita apa, kamu bilang aja ceritamu kayak apa. 2 jam aku selesaikan ceritamu. Misalnya gitu. Oh gitu. Menulis lebih cepat dari banyak pikirannya. Salah candaan gitu, Agus Nur, menulis lebih cepat dari pikirannya. Dan kayak gitu candaan. Iya. Dan itu sih sebenarnya orang Gus bikinin cerita kayak secara yang job gitu. Menulis bagi saya ada 2. Menulis sebagai ekspresi betul-betul, dan itu bisa ada menulis sebagai ya itu job, kamu mau apa saya kerjakan di sini. Oke. Kayak gitu. Nah, kenapa bersusah-susah itu yang ini kan? Kalau enggak, wah saya punya pikiran ganjil, punya pikiran usil yang bahkan udah teman-teman dekat saya udah kerasa deh jahilnya saya, sinisnya saya. Aku menjengkelkannya saya gitu ya. Tapi kadang saya ketawa gitu ya. Ya gitulah. Mungkin itu. Menulis pertama karena dia menyelamatkan saya dari kegilaan. 2, menulis memberi saya isi dari kekosongan hati saya. Oke. Saya pernah begini, Mas. Ada pernah mungkin tadi. Karena keasikan saya mencari uang. Saya kalau diperhatikan, saya pernah 2 tahun tidak menulis cerpen untuk Kompas. Jadi selama 2 tahun cerpen saya nggak muncul di cerpen pilihan Kompas. Oke. Itu karena saya lagi terlalu asik nyari duit. Kan enggak lah. Honor Kompas tuh nggak ada apa-apanya lah. Jadi Kira-kira gitu ya? Ngapain gue repot-repot nulis cerpen. Mikir aduh kalimatnya nggak politik, nggak logis. Sebenarnya saya bisa mengerjakan yang bisa hahaha tapi menghasilkan. Tapi pada ketika ada acara cerpen Kompas, aduh saya kosong. Lihat anak sedih, pengen nangis. Gitu. Benar. Okay. Benar. Aku harus nulis cerpen lagi. Ketinggalin kok semua kesibukan itu. Ya udah, artinya waktu ya udahlah, tabunganku udah cukup lah mungkin. Udah nabung gitu, udah bisa dikelola. Ya udah nulis cerpen yang nggak ada honornya itu. Nah honornya nggak seberapa itu. Dan dan itu hidup membuatmu lagi. Bahagia. Hidup lagi. Hidup lagi. Kayak ya inilah hidup aku sebenarnya, aku pilih. Ya mungkin aku jadi pialang saham juga bisa, Mas. Main trade juga saya bisa. Trading gitu ya, saya bisa. Tapi apa sih? Gitu. Oke. Ya, mau ngomong sama saya untuk investasi bisa mah. Pada konteks ideal ya. Tapi kan kalau hari ini misalnya dengan sinisme, ya kalau sastranya yang bengkok, lalu siapa yang mau luruskan? Iya bengkok bareng-bareng. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.